Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua Sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 13 September 2020. Serangkaian berita terpilih selama sepekan akan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kalimantan Selatan, KPU Kota Banjarmasin, KPU Kota Banjarbaru, dan KPU Kabupaten Banjar melaksanakan deklarasi komitmen bagi para paslon yang maju dalam pilkada untuk taat dan patuh dalam penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Deklarasi komitmen para paslon yang maju dalam pilkada diminta untuk taat dan patuh dalam penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian penyebaran COVID-19. Inilah yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Namun dari 2 paslon Gubernur Kalimantan Selatan yang telah mendaftarkan diri ke KPU Kalimantan Selatan, hanya 1 paslon Gubernur Petahana Syahbiri Nur yang hadir dan melakukan penandatanganan fakta integritas bersama pasangannya Muhyiddin. Sementara paslon Gubernur Kalimantan Selatan yang diusung koalisi Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan, Denny Indrayana berhalangan hadir dan hanya menghadirkan pasangan wakilnya Di Priyadi. Sidi melaporkan untuk Banjar TV. Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada Desember mendatang tinggal 3 bulan lagi. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh sejumlah pasangan untuk bisa menarik hati masyarakat agar memilih pasangan tersebut pada saat pencoblosan. Demikian juga dengan KPU Kota Banjarbaru menggelar deklarasi pemilihan sehat yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Usai deklarasi pemilihan sehat tersebut, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru berharap agar netralitas ASN serta TNI Polri tetap terjaga serta tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk saat ini, seperti yang pernah saya sampaikan di Banjarbaru, kita fokus pada 2 isu. Yang pertama adalah politik uang, yang kedua adalah netralitas ASN TNI Polri. Nah, terkait dengan kawan-kawan ASN TNI Polri, tentu saja ada mekanisme penanganan pelanggaran yang harus kami jalankan. Jika di kemudian hari diketahui ada oknum yang tidak menjalankan kode etik ataupun profesionalitas dalam pelayanan, atau misalnya berpihak pada salah satu paslon. Nah, itu masuk dalam ranah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dan itu bisa diproses oleh Bawaslu Kota Banjarbaru. Sementara itu, Ketua KPU Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat mengatakan tetap mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, yang mana dimulai dari tahapan pendaftaran paslon telah berjalan aman dan lancar. Selain itu, harapannya tahapan pilkada di Banjarbaru tetap berjalan serupa, hingga tahapan pilkada ini selesai dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Memantapkan komitmen seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Banjarbaru ini, agar kita selalu mengingat bahwa pemilihan serentak ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, sehingga mau tidak mau seluruh stakeholder termasuk warga pemilih gitu kan harus mematuhi protokol COVID-19. Tidak ada pilihan lain. Ditambahkan Ketua KPU Kota Banjarbaru, selain mengedepankan protokol kesehatan, Pilkada Banjarbaru bisa berjalan jujur, adil, dan sehat. Ismana, Banjar TV. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Banjar menggelar kegiatan deklarasi bersama komitmen penerapan protokol kesehatan, pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hadir paslon Bupati dan Wakil Bupati Banjar, yakni pasangan manis Haji Saidi Mansur, Habib Idrus Al-Habsyi, pasangan manuntung Haji Rusli, Kiai Haji Muhammad Fadlan Asy'ari, dihadiri guru Fadlan, sedangkan pasangan Banjar Bersinar, Andin Sopyan Nur dan Kiai Haji Syarif Bustomi berhalangan hadir. Kepada masing-masing paslon diminta menandatangani deklarasi yang berisi komitmen, diantaranya untuk menaati protokol kesehatan dalam seluruh aktivitas tahapan pemilihan Bupati, Wakil Bupati Banjar tahun 2020, serta senantiasa menggunakan alat pelindung diri dalam setiap tahapan pilkada.
Deklarasi damai ini dibarengi bagi-bagi masker oleh Bapaslon kepada para pengguna jalan yang melintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani depan Aston Banua. Komitmen bersama untuk menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan serentak tahun 2020. Nah, arahan dari Wakapolri, acaranya juga mendadak, jadi kemungkinan ada dari bakal pasangan lain itu kebetulan ada kesibukan sehingga mereka tidak dapat berhadir pada acara hari ini. Deklarasi hari ini adalah kita menekankan bahwasanya jangan sampai ada klaster tentang pilkada, klaster pilkada maksudnya. Jadi kita di pemilihan serentak tahun 2020 selain kita sukses penyelenggaraan pemilihan, kita juga sukses dalam penanganan pilkada. Kita bersama Habib Idrus mengikuti pelaksanaan yang mungkin ini adalah tahapan pemilu kada tahun 2020 yang mana mungkin tidak terbiasa. Kami juga mengikuti dengan baik bahwa memang masa pandemi ini memang harus melaksanakan protokol kesehatan. Untuk itu kami juga pasangan manis mengapresiasi kegiatan ini dan juga mendukung, dan mudah-mudahan melalui protokol kesehatan dan juga deklarasi damai ini keadaan di tempat kita bukan hanya darurat kesehatan tetapi juga di dalam menghadapi pilkada di 2020 itu menjadi aman, damai dan juga situasinya kondusif. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Selanjutnya, Komisioner Bawaslu Banjarmasin mengingatkan pelaku maupun penerima politik uang sangat mungkin dijerat pidana sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523. Di samping itu, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru harapkan aparatur sipil negara, TNI, Polri untuk tetap menjaga netralitas mereka pada Pilkada Desember mendatang. Komisioner Bawaslu Banjarmasin Rahmadiansah meminta masyarakat agar bisa bekerja sama dan turut berperan dalam menjaga pesta demokrasi pilkada agar terhindar dari money politik. Menurutnya, politik uang itu sangat berbahaya. Karenanya Bawaslu Kota Banjarmasin meminta kerjasama masyarakat untuk bisa berperan mencegah adanya money politik. Rahmadi juga mengingatkan pelaku maupun penerima politik uang sangat mungkin dijerat pidana sesuai Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 523. Disebutkan jika kedapatan melakukan politik uang atau money politik dapat dipidana maksimal 4 tahun hukuman penjara dan denda sebesar 48 juta rupiah. Rahmadi juga menyebutkan meskipun nantinya untuk membuktikan pelanggaran ini sangat sulit didapatkan karena seringkali terkendala masalah saksi dan bukti. Saksi dan bukti biasanya itu, dan pembukti ini kan penelusurannya itu yang harus masif begitu kan, kita sampai di mana itu nanti kan, karena banyak sekali celah di undang-undang itu sebetulnya juga yang harus kita pahami bersama. Undang-undang jelas itu ada untuk pelindungan saksi, tapi kan tidak mungkin juga 24 jam kan begitu. Kalau memang sampai yang dipilih nantinya itu kan memang harus bisa kena sanksi dicoret nantinya kan, kalau memang rumusnya nanti sampai ke sana begitu kan. Untuk mengintensifkan masalah ini, Komisioner Bawaslu menghimbau masyarakat, pasangan calon, pendukung ataupun partai pengusung untuk tidak melakukan money politik dalam pilkada. Risna, Banjar TV. Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada Desember mendatang tinggal 3 bulan lagi. Berbagai persiapan sudah mulai dilakukan oleh sejumlah pasangan untuk bisa menarik hati masyarakat agar memilih pasangan tersebut pada saat pencoblosan. Demikian juga dengan KPU Kota Banjarbaru menggelar deklarasi pemilihan sehat yang digelar serentak di seluruh Indonesia. Usai deklarasi pemilihan sehat tersebut, Ketua Bawaslu Kota Banjarbaru berharap agar netralitas ASN serta TNI Polri tetap terjaga serta tetap mengedepankan protokol kesehatan. Untuk saat ini, seperti yang pernah saya sampaikan, di Banjarbaru kita fokus pada 2 isu. Yang pertama adalah politik uang, yang kedua adalah netralitas ASN TNI Polri. Nah, terkait dengan kawan-kawan ASN TNI Polri, tentu saja ada mekanisme penanganan pelanggaran yang harus kami jalankan. Jika di kemudian hari diketahui ada oknum yang tidak menjalankan kode etik ataupun profesionalitas dalam pelayanan, atau misalnya berpihak pada salah satu paslon. Nah, itu masuk dalam ranah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya. Dan itu bisa diproses oleh Bawaslu Kota Banjarbaru.
Sementara itu, Ketua KPU Banjarbaru Hegar Wahyu Hidayat mengatakan tetap mengedepankan protokol kesehatan guna mencegah penyebaran COVID-19, yang mana dimulai dari tahapan pendaftaran paslon telah berjalan aman dan lancar. Selain itu, harapannya tahapan pilkada di Banjarbaru tetap berjalan serupa, hingga tahapan pilkada ini selesai dengan terus menerapkan protokol kesehatan. Memantapkan komitmen seluruh stakeholder yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilihan serentak di Kota Banjarbaru ini, agar kita selalu mengingat bahwa pemilihan serentak ini masih dalam suasana pandemi COVID-19. Sehingga mau tidak mau seluruh stakeholder termasuk warga pemilih gitu kan harus mematuhi protokol COVID-19. Tidak ada pilihan lain. Ditambahkan Ketua KPU Kota Banjarbaru, selain mengedepankan protokol kesehatan, Pilkada Banjarbaru bisa berjalan jujur, adil, dan sehat. Ismana, Banjar TV. Pemirsa, sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki unit transfusi darah, rumah sakit RSUD Ulin Banjarmasin, dan plasma konvalesen. Peresmiannya dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Haji Sahbiri Nur. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan saat ini fokus dan konsisten pada penanganan dan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Selain itu, terus berupaya keras berjuang menghambat percepatan lajunya COVID-19 di Kalimantan Selatan. Sebagai upaya dan bukti nyatanya, sekarang pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki unit transfusi darah, rumah sakit RSUD Ulin Banjarmasin, dan plasma konvalesen. Peresmiannya dilakukan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbiri Nur di lantai dasar Ulin Tower Banjarmasin. Dengan adanya alat tersebut dapat membantu percepatan penyembuhan COVID-19 di daerah ini, sehingga tidak lagi harus ke Jakarta untuk mendapatkan plasma konvalesen tersebut. Dengan diresmikannya alat ini tentu menambah kemampuan kita, khususnya Rumah Sakit Ulin dalam rangka penanganan COVID-19. Alhamdulillah, kalau secara teknis nanti tanya ke kepala rumah sakit ataupun dokter teknisi. Tapi ini adalah upaya yang terus kita lakukan, khususnya pemerintah di dalam kita menghadapi COVID-19 yang hari ini sedang melanda wilayah kita. Dan kita tentunya berharap, berdoa kepada kita semua, mari kita gotong royong terus. Hari ini kita jangan pernah untuk melengahkan, ya, walaupun hari agak melandai, tapi kita tetap waspada, berhati terus. Protokol kesehatan tetap harus kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan harus kita lakukan sampai benar-benar nanti vaksin benar-benar dapat digunakan dan beredar. Itu baru kita pasti akan lega semua, ya. Nah, selama kurun waktu menunggu apa itu, nah kita sama-sama ini harus jaga semua, ya, kita berhati. Saya kira itu. Terima kasih media. Sementara itu, pelaksana tugas Direktur RSUD Ulin Banjarmasin, Ishak Zulkarnain, menyebutkan alat ini sudah dapat langsung difungsikan sembari melengkapi SDM penunjang dan pelatihan SDM di rumah sakit. Bagi yang sudah sembuh COVID-19 dan memenuhi syarat dapat mendonorkan darahnya, yakni antibodinya harus tinggi dan sudah mampu melawan COVID-19 yang dimasukkan secara pasif melalui transfusi bagi yang mengalami sakit parah dan bisa sembuh. Ini salah satu cara untuk mengobati pasien COVID-19 dalam kondisi parah. Untuk semua alat-alat untuk mengadakan plasma konvalesen atau memproduksi plasma konvalesen dibelikan oleh pemerintah provinsi melalui BPBD. Kemudian alat itu datang secara bertahap dan kira-kira 1 minggu yang lalu semuanya sudah siap, ready. Kemudian langkah berikutnya adalah pelatihan untuk SDM, karena alatnya baru, pelatihannya harus betul-betul baik, karena prosesnya pertama rumit dan yang kedua harus dalam keadaan steril. Nah, dalam pelatihan itu selama ini tidak ada hambatan atau masalah. Yang sudah sembuh dalam penyakit COVID bisa melakukan tes nantinya kalau berkenan, karena ini sama-sama untuk masalah kemanusiaan. Kalau tesnya memenuhi syarat, akan kita ambil sebagai plasma, jadi menjadi donor. Dan biasanya dari 10 pasien yang sudah sembuh, itu rata-rata 20-30% saja yang memenuhi syarat. Karena syaratnya adalah antibodinya harus tinggi. Jadi di dalam plasma yang diambil itu adalah antibodi yang sudah bisa melawan COVID-19. Dimasukkan secara pasif melalui transfusi
sehingga pasien yang dalam keadaan sakit parah bisa melawan virus itu untuk bisa menjadi sembuh. Jadi dalam hal ini plasma konvalesen merupakan salah satu, jadi bukan yang utama ya, salah satu untuk mengobati pasien COVID-19 dalam kondisi parah. Dengan peresmian unit transfusi darah RSUD Udin Banjarmasin dan plasma convalescent ini diharapkan dapat menekan tingginya kasus kematian akibat penyakit corona tersebut. Rijali Afandi, Banjar TV. Pemirsa, selama ini peran awak media sangat penting dalam membantu penyebarluasan program JKN kepada publik. Harapannya awak media dapat berimbang dalam hal pemberitaan, guna mengedukasi dan memberi informasi kepada masyarakat. Sementara itu, penunggak iuran BPJS hanya perlu membayar tunggakan selama 6 bulan. Jika ingin pesertanya kembali diaktifkan, meski sudah menunggak lebih dari 24. Guna meningkatkan hubungan kerjasama yang baik dan menjaga silaturahmi antara BPJS Kesehatan dan rekan media di Kalimantan Selatan, Badan Pengelola Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Kota Banjarmasin menggelar ngopi ngobrol penuh inspirasi bareng JKN di salah satu hotel di Banjarmasin. Gelaran ini dibuka oleh Asisten Deputi Bidang SDM Umum dan Komunikasi Publik Kedeputian Wilayah Kaltim Tangsel Tara, Elvin Martini. Deputi Direksi Wilayah Kaltim Tangsel Tara BPJS Kesehatan, Priyo Hadi Susatyo menyatakan kegiatan ini sebagai bentuk sinergi antar media, karena selama ini peran awak media sangat penting dalam membantu menyebarluaskan program JKN kepada publik. Harapannya awak media dapat berimbang dalam hal pemberitaan guna mengedukasi dan memberi informasi kepada masyarakat. Kami menyadari bahwa media ini adalah mitra penting bagi kami untuk membantu kami dalam menyebarluaskan informasi, mensosialisasikan, mengedukasi terkait program-program JKN yang akurat, aktual, dan berimbang. Makanya kami adakan ngopi bareng ini, ya. Harapannya akan lebih lancar komunikasinya, akan lebih berimbang, dan ya kekeluargaan kita lah, ya, sehingga masyarakat pun akan tercerahkan sebenarnya apa dan bagaimana program JKN. Priyo mengharapkan momentum seperti ini terus berlanjut guna tersinerginya kebersamaan antara BPJS dengan para awak media di Kalimantan Selatan. Rijali Afandi, Banjar TV. Jaminan Kesehatan Nasional tahun ini memberi keringanan kepada para penunggak iuran seiring pandemi corona. Keringanan diberikan dalam hal pembayaran denda bagi penunggak iuran diatur dalam Perpres nomor 64 tahun 2020. Setidaknya hal itu dijelaskan Deputi Direksi Wilayah Kaltim Tangsel Tara BPJS Kesehatan Priyo Hadi Susatyo saat acara ngopi bareng JKN dengan awak media se-Kalimantan Selatan di satu hotel di Banjarmasin. Dalam Perpres tersebut diatur peserta yang ingin mengaktifkan kembali kepesertaannya wajib membayar tunggakan iuran paling banyak 24 bulan. Namun khusus untuk tahun ini, peserta hanya perlu membayarkan tunggakan iuran paling banyak untuk waktu 6 bulan. Peserta juga harus membayar iuran pada bulan saat peserta ingin mengakhiri pemberhentian sementara jaminan. Selain itu, iuran bulanan yang masih tertunggak setelah pembayaran tunggakan iuran masih menjadi kewajiban peserta. Itu berarti penunggak hanya perlu membayar tunggakan selama 6 bulan jika ingin kepesertaannya kembali diaktifkan, meski sudah menunggak lebih dari 24 bulan. Namun untuk mempertahankan status kepesertaan aktif, peserta wajib melunasi sisa iuran bulan yang masih tertunggak seluruhnya paling lambat tahun 2021. Terkait dengan ekonomi, kita memberikan program relaksasi, keringanan pembayaran yang punya piutang lebih dari 6 bulan, kita ringankan. Cukup bayar 6 bulan plus satunya, sisanya yang 6 bulan itu
Itu dicicil dan kita beri waktu sampai dengan akhir 2021. Ketika bayar sudah bisa aktif, sisanya dicicil. Gitu. Mulai kapan? Sebenarnya mulai dari bulan Juli, Agustus ya. Agustus sudah sudah bisa dilakukan. Priyo menambahkan relaksasi tunggakan tersebut bukan berarti dihilangkan, namun ditangguhkan untuk segmen PBPU atau Mandiri. Rijali Afandi, Banjar TV. Pemirsa, Indosiar tinjau pembangunan ikon Kota Banjarmasin, tetaplah bersama kami.